Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsawi Lestari dari 10 MIPA 2 akan menjelaskan tentang teks anekdot. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teks anekdot, yang kedua struktur teks anekdot, yang ketiga ciri-ciri teks anekdot, yang keempat kaidah kebahasaan teks anekdot, dan yang kelima contoh teks anekdot. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Yang kedua, struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdapat 5 bagian. Yang pertama, bagian abstraksi. Abstraksi atau abstrak menggambarkan isi teks secara umum agar penulis bisa memberikan ilustrasi isi cerita terhadap pembaca. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga, krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok permasalahan utama dalam cerita. Yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah atau tanggapan terhadap krisis. Dan yang kelima adalah koda. Koda adalah bagian penutup cerita dalam teks anekdot. Yang ketiga, ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot diantaranya satu, bersifat lelucon atau humor. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang yang penting. Dan yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot diantaranya satu, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian dan lalu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Dan yang keenam, menggunakan kalimat seru. Kelima, contoh teks anekdot beserta bagian-bagiannya. Pada suatu hari, di sebuah rumah terdapat dua orang pelajar sedang menonton berita sambil mengerjakan tugas. Bagian tersebut merupakan bagian abstraksi. Kedua pelajar tersebut bernama Handa dan Dana. Mereka menonton sebuah acara TV yang sedang menyampaikan berita tentang undang-undang baru yang sedang dirumuskan oleh anggota DPR RI. Bagian tersebut merupakan bagian orientasi. Handa, lihatlah Dan, pemerintah zaman sekarang semakin tidak karuan saja. Masa cuti dihilangkan? Saat cuti hamil dan lahiran, upah buruhnya dihilangkan, tidak dibayar. No work, no pay. Akibatnya buruh wanita tidak mengambil hak cuti tersebut, takut upahnya dikurangi. Sungguh semakin celaka negeri ini akibat ulah pemerintah yang hanya menjadi tikus berdasi. Bagian tersebut merupakan bagian krisis. Dana, benar, rasanya semakin semrawut saja pikiran pemerintah saat ini. Bagaimana jika wanita yang sedang hamil besar tidak mengambil cuti tersebut lalu di tengah bekerja dia melahirkan? Handa, hahaha, ada saja pikiran kamu ini Dan. Sudahlah, kita kerjakan tugas kita lagi saja, biarkan orang dewasa mengurusnya. Dana, baik Pak Bos. Bagian tersebut merupakan bagian reaksi. Mereka pun kembali mengerjakan tugas dan mematikan televisi. Dan bagian tersebut merupakan bagian koda yang merupakan bagian penutup dari teks anekdot. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.